Di sebuah teras rumah saat hujan rintik-rintik, seorang gadis bernama Maya melipat selembar kertas berwarna biru laut. Dengan jemari yang telaten, ia membentuk sebuah perahu kecil. Di bagian dalam lipatannya, ia menuliskan satu kalimat singkat, "Bawalah lelahku pergi, sisakan ruang untuk mimpi baru." Maya melepaskan perahu itu ke selokan depan rumahnya yang mengalir deras sore itu. Langit di atas kota kecil mereka seolah tumpah. Hujan turun dengan amarah yang tertahan selama berbulan-bulan, menciptakan simfoni bising di atas atap seng rumah Maya. Gadis itu duduk bersila di teras belakang, membiarkan uap dingin menyentuh kulit lengannya. Di hadapannya, berserakan beberapa lembar kertas berwarna biru laut yang mulai lembab karena kelembapan udara. Bagi orang lain, itu mungkin hanya kertas origami biasa. Namun bagi Maya, kertas itu adalah satu-satunya ruang yang tersisa untuk menampung sesak di dadanya. Tahun ini bukanlah tahun yang ramah baginya. Kehilangan pekerjaan, impian yang tertunda, dan rasa kesepian yang perlahan menggerogoti semangatnya membuat Maya merasa seperti mesin yang terus berjalan tanpa tujuan. Ia mengambil selembar kertas biru yang paling cerah. Jemarinya yang ramping mulai bergerak lincah. Gerakannya sudah hafal di luar kepala, sebuah ritual yang sering ia lakukan saat kecil bersama mendiang kakeknya. Lipatan pertama, ia mempertemukan dua sudut kertas dengan presisi. Satu napas panjang. Lipatan kedua, ia membentuk segitiga yang kokoh. Satu ingatan tentang kegagalan yang ingin ia lupakan. "Kamu harus belajar melepaskan, Maya," bisiknya pada diri sendiri. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan. Sebelum ia melipat bagian bawah untuk membentuk lambung kapal, Maya meraih sebuah pena tinta hitam yang tahan air. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menuliskan kalimat di bagian dalam lipatan yang paling tersembunyi. "Bawalah lelahku pergi, sisakan ruang untuk mimpi baru." Setiap hurufnya ditekan dengan kuat, seolah ia sedang memindahkan beban berat dari pundaknya ke atas serat-serat kertas itu. Setelah tinta mengering, ia menyelesaikan lipatan terakhir. Jadilah sebuah perahu kertas biru yang kecil namun tampak tangguh. Maya bangkit berdiri dan melangkah ke tepi teras, di mana air hujan mengalir deras di selokan semen yang membelah kebun kecilnya. Air di sana cukup dalam dan arusnya mengalir cepat menuju saluran drainase utama yang bermuara ke sungai besar di ujung desa. Ia berjongkok, meletakkan perahu itu dengan sangat hati-hati di atas permukaan air yang bergolak. "Pergilah," gumamnya. "Jangan menoleh ke belakang." Begitu menyentuh air, si perahu biru sempat rombang-ambing, nyaris terbalik oleh tetesan hujan yang jatuh langsung ke arahnya. Namun, keajaiban kecil terjadi. Perahu itu justru menemukan keseimbangannya. Ia berputar sekali, seolah sedang berpamitan, lalu meluncur cepat terbawa arus, menghilang di balik rimbunnya tanaman talas. Maya tetap berdiri di sana, membiarkan ujung bajunya basah kuyup, menatap aliran air yang kosong. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ada secercah rasa lega yang menyelusup di hatinya. Ia tidak tahu kemana perahu itu akan pergi, atau apakah perahu itu akan selamat sampai ke sungai. Yang ia tahu, ia baru saja menyerahkan takdirnya pada aliran air. Di kejauhan, petir menyambar, menerangi langit yang kian gelap, mengiringi perjalanan awal sang pengembara kertas menuju dunia yang luas, menuju sungai besar. Si perahu biru tidak lagi berada di selokan kecil yang tenang. Begitu ia melewati gorong-gorong di ujung desa, ia dimuntahkan ke dalam saluran drainase utama yang jauh lebih lebar dan buas. Air di sini berwarna coklat keruh, membawa material-material sisa kehidupan kota, botol plastik yang penyok, potongan kayu yang tajam, dan dedaunan busuk yang menggumpal. Bagi sebuah benda yang terbuat dari kertas, lingkungan ini adalah medan perang. Setiap kali tetesan hujan raksasa menghantam permukaannya, suara pluk terdengar seperti dentuman meriam bagi si perahu. Serat kertas biru itu mulai menyerap kelembapan, membuatnya terasa lebih berat dari sebelumnya.
Namun, lipatan presisi yang dibuat Maya ternyata menjadi pelindung yang hebat. Struktur segitiga di tengahnya berfungsi sebagai penyeimbang, menjaga agar perahu itu tetap tegak meski dihantam riak air yang tak beraturan. Di sebuah tikungan tajam, sebuah rintangan besar menanti. Sebuah dahan pohon tumbang melintang di tengah arus, menciptakan tumpukan sampah plastik yang membentuk pulau buatan yang menyesakan. Si perahu biru meluncur tepat ke arah jebakan itu. Prak! Ujung depannya menabrak sebuah botol detergen kosong. Arus di bawahnya terus mendorong, mencoba menenggelamkan si perahu ke bawah tumpukan sampah. Untuk beberapa saat, perahu itu tertahan, bergetar hebat di bawah tekanan air yang terus menumpuk. Kertas biru di bagian bawahnya mulai lecet tergesek plastik tajam. Seolah-olah perjalanan ini akan berakhir di sana, menjadi sampah yang terlupakan di sudut kota. Namun, Allah memiliki caranya sendiri. Sebuah gelombang pasang kecil, mungkin akibat runtuhnya tumpukan tanah di hulu, datang menerjang. Air meninggi secara mendadak, mengangkat si perahu biru melewati pundak botol detergen yang menghambatnya. Dengan satu sentakan keras, perahu itu terbebas. Ia meluncur turun dari gundukan sampah, melakukan terjunan kecil sedalam beberapa sentimeter, dan mendarat kembali di arus yang bersih. Perahu itu kini sedikit miring ke arah kanan karena salah satu sisinya mulai melunak akibat air. Tulisan tangan Maya di dalamnya, "Bawalah lelahku pergi," mulai sedikit luntur. Tintanya merembes ke serat kertas dan menciptakan pola abstrak seperti awan mendung. Kini, suara gemuruh mulai terdengar dari kejauhan. Itu bukan lagi suara guntur di langit, melainkan suara air yang jatuh dari ketinggian. Si perahu biru sedang menuju pintu air bendungan kota. Di depan sana, kegelapan malam telah menyapu cakrawala, dan perahu kecil itu kini benar-benar sendirian, bertarung melawan hukum alam yang jauh lebih kuat darinya. Ia bukan lagi sekadar mainan, ia telah menjadi penyintas. Pagi setelah badai menyisakan aroma tanah basah dan sisa-sisa embun yang menggantung di pucuk daun bakau. Arus sungai telah melambat, tidak lagi sebuah semalam. Si perahu biru, yang kini warnanya mulai memucat menjadi biru langit yang lesu, tersangkut dengan tenang di antara jalinan akar pohon bakau yang mencuat ke permukaan air, tepat di bawah sebuah jembatan kayu yang sudah tua. Di atas jembatan itu, seorang bocah laki-laki bernama Rio sedang duduk menjuntaikan kakinya. Rio adalah anak seorang nelayan setempat yang setiap pagi bertugas memeriksa jaring kecil yang ia pasang di tepian sungai. Matanya yang jeli menangkap sesuatu yang tidak biasa di antara coklatnya warna akar dan lumpur. Apa itu?" gumamnya sendiri. Dengan lincah, Rio turun dari jembatan, memanjat akar-akar besar yang licin dengan kaki telanjang. Ia meraih perahu itu dengan hati-hati, seolah takut benda itu akan hancur hanya dengan sentuhan jari. Rio membawa perahu itu kembali ke atas jembatan. Ia tertegun. Meskipun kertasnya sudah terasa lembek dan pinggirannya sedikit koyak, bentuk perahunya masih utuh secara ajaib. Ia membolak-balikan perahu itu dan menemukan tulisan di dalamnya. Tintanya sudah melebar, namun masih bisa terbaca. "Bawalah lelahku pergi, sisakan ruang untuk mimpi baru." Rio tidak sepenuhnya mengerti apa arti lelah yang dimaksud oleh si penulis, tapi ia bisa merasakan kesedihan sekaligus harapan yang terselip di sana. Bagi Rio, sungai adalah pemberi kehidupan, dan menemukan pesan di dalamnya terasa seperti menerima surat dari dunia lain. "Kamu sudah berjuang jauh ya, perahu biru." Rio berbicara pada benda mati itu sambil tersenyum. Rio merasa tidak adil jika perjalanan hebat ini harus berakhir di tangan kecilnya. Ia ingin membantu perahu ini menyelesaikan tugasnya. Ia masuk ke dalam gubuk ayahnya yang tak jauh dari sana, mengambil secari kertas putih kecil dan sebuah lidi pendek. Dengan telaten, ia membuat bendera putih kecil, lalu menusukkannya ke bagian tengah perahu sebagai layar tambahan. Di bendera itu, Rio menggambar sebuah matahari kecil dengan krayon kuning yang tumpul. "Sekarang kamu punya kompas," katanya puas. Rio kembali ke tepi jembatan. Ia menunggu sampai arus sungai mengalir cukup stabil. Dengan gerakan seperti melepas burung merpati, ia meletakkan kembali si perahu ke tengah aliran. Kali ini, perahu itu tampak lebih gagah dengan bendera putihnya yang tegak menantang angin pagi.
Rio melambaikan tangan saat si perahu biru mulai menjauh, melintasi bayangan jembatan kayu dan menuju tikungan sungai yang akan membawanya ke wilayah yang lebih terbuka. Ia tidak tahu siapa Maya, tapi di dalam hatinya, Rio baru saja mengirimkan doa tambahan untuk pemilik pesan tersebut. Matahari pagi yang sempat menyapa kini kembali bersembunyi di balik gumpalan awan abu-abu yang pekat. Arus sungai membawa si perahu biru menuju wilayah industri di pinggiran kota, di mana sungai menyempit dan dipaksa melewati sebuah bendungan tua yang berfungsi sebagai pengatur debit air. Disinilah maut bagi benda-benda rapuh berada. Tepat di bawah pintu air yang terbuka sedikit, tercipta sebuah pusaran air raksasa, sebuah backwater yang mematikan. Air terjun kecil dari pintu bendungan menghantam permukaan sungai dengan kekuatan ribuan galon, menciptakan putaran arus yang terus menyedot apapun kembali ke pusatnya. Si perahu biru, dengan bendera putih buatan Rio yang kini basah kuyup, terseret masuk ke dalam lingkaran setan itu. Wus! Perahu itu berputar cepat. Sisi-sisinya tertekan oleh tekanan air yang luar biasa. Kertas yang tadinya sudah lembab kini mulai mencapai titik jenuh. Serat-seratnya merenggang, dan tulisan Maya di dalamnya mulai terlihat seperti noda hitam yang hampir hilang sama sekali. Bendera kecil dari Rio miring ke samping, lidinya patah sebagian karena hantaman buih air. Perahu itu tenggelam sedalam beberapa sentimeter, lalu muncul lagi ke permukaan, hanya untuk diseret kembali ke pusat pusaran. Ia seolah sedang menari dalam tarian kematian. Berkali-kali ia menabrak beton dinding bendungan yang kasar. Selembar kecil kertas di bagian buritannya sobek dan hanyut. Apakah ini akhirnya? Seolah semesta bertanya. Namun, di dalam gumpalan kertas yang hampir hancur itu, masih ada sisa-sisa doa Maya dan keceriaan Rio yang terperangkap dalam lipatan terdalam. Saat sebuah batang kayu besar meluncur turun dari pintu air, hantamannya menciptakan gelombang kejut yang mendadak memecah pola pusaran itu selama beberapa detik. Kesempatan itu tidak terbuang sia-sia. Gaya sentrifugal dari sisa pusaran justru melontarkan si perahu biru keluar dari lingkaran maut tersebut. Ia terdorong ke arus utama yang lebih tenang namun sangat dalam. Si perahu biru berhasil keluar, namun ia bukan lagi perahu yang sama. Bentuknya kini sedikit melengkung, warnanya sudah nyaris putih karena luntur, dan ia berlayar sangat rendah di atas permukaan air, seperti seseorang yang kelelahan namun menolak untuk menyerah. Ia terus melaju, meninggalkan suara gemuruh bendungan yang menyeramkan, menuju muara di mana air sungai akan segera kehilangan identitasnya dan menjadi bagian dari laut yang tak bertepi. Setelah perjuangan melelahkan di pusaran bendungan, arus membawa si perahu biru ke wilayah di mana daratan perlahan mulai menjauh. Suara bising kota, deru mesin industri, dan teriakan manusia memudar, digantikan oleh kesunyian yang megah. Ia telah sampai di muara, gerbang terakhir sebelum benar-benar menjadi milik laut. Di sini, air sungai yang coklat dan keruh perlahan bercampur dengan air laut yang berwarna hijau toska. Perahu itu merasakan perubahan suhu dan massa air. Ia kini mengapung di atas air yang lebih padat dan asin. Pemandangan di sini begitu luar biasa. Hutan bakau yang rimbun berdiri tegak di sisi kiri dan kanan. Akar-akarnya yang kuat tampak seperti jemari raksasa yang mencoba menggapai air. Langit di atas muara terasa jauh lebih tinggi dan lapang. Burung-burung camar mulai terbang rendah, memekik seolah menyapa sang pengembara kertas yang sudah tak berbentuk sempurna lagi itu. Namun, ketenangan ini membawa tantangan baru, pasang surut. Arus sungai tidak lagi menjadi penguasa tunggal. Dari arah depan, ombak laut yang landai datang menghantam, mendorong si perahu kembali ke arah daratan. Terjadi sebuah pergulatan bisu. Perahu itu terombang-ambing di tempat yang sama selama berjam-jam. Ia maju beberapa meter, lalu diseret mundur kembali oleh dorongan ombak. Si perahu biru kini tampak sangat rapuh. Bendera putih dari Rio sudah hilang, hanya menyisakan lidi patah yang tertanam di lipatan kertas yang mulai mengelupas. Tulisan Maya sudah tidak bisa lagi dibaca oleh mata manusia, hanya menyisakan bayangan tinta abu-abu yang menyatu dengan serat kertas yang basah. Namun, justru di muara inilah perahu itu mendengar bisikan samudra. Ia merasakan denyut kehidupan yang lebih besar. Ia melihat ikan-ikan kecil melompat di sekitarnya dan merasakan hembusan angin laut yang membawa aroma garam. Saat matahari mulai condong ke barat,
menciptakan jalur cahaya keemasan di atas permukaan air. Sebuah arus balik yang kuat, arus surut, akhirnya datang. Air sungai yang terkumpul sejak tadi seolah mendapat izin untuk keluar. Dengan perlahan namun pasti, si perahu biru terbawa keluar dari perlindungan hutan bakau. Ia melewati garis batas terakhir, meninggalkan daratan yang selama ini menjadi rumahnya. Di depannya kini terbentang garis cakrawala yang tak berujung. Si perahu kertas biru, yang lahir dari sebuah teras rumah yang sempit, kini telah resmi menjadi penjelajah samudra. Ia kecil, hancur, dan lelah, namun ia berhasil sampai ke tempat di mana mimpi-mimpi besar bermula. Jauh dari muara sungai, di sebuah pesisir pantai yang berpasir putih dan sepi, seorang pria tua bernama Pak Danu sedang berjalan menyusuri bibir pantai. Pak Danu adalah seorang penulis yang sudah bertahun-tahun mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kota. Ia sedang mengalami masa yang sulit dalam hidupnya, sebuah kemacetan ide yang membuatnya merasa kering dan tidak lagi berguna. Pagi itu, laut sedang tenang setelah sisa-sisa badai semalam. Buih-buih ombak tipis menyapu kaki Pak Danu, membawa serta sisa-sisa dari samudra. Di antara tumpukan rumput laut dan cangkang kerang yang pecah, Pak Danu melihat sesuatu yang ganjil. Sebuah benda berwarna biru pucat, hampir putih, tergeletak setengah terkubur di pasir yang basah. Awalnya ia mengira itu hanya sampah plastik biasa, namun rasa penasarannya menuntun tangannya untuk memungut benda itu. Hanya sebuah perahu kertas, bisiknya heran. Ia tertegun melihat kondisi perahu itu. Kertasnya sudah lecek, jenuh dengan air garam, dan sebagian sisinya sudah koyak. Ada sepotong lidi kecil yang masih menancap di tengahnya, sisa dari bendera yang pernah dipasang Rio. Pak Danu membawa benda rapuh itu ke sebuah batang pohon tumbang dan duduk di sana. Dengan jemari yang gemetar karena rasa hormat pada benda yang tampak telah menempuh perjalanan jauh itu, ia mulai membuka lipatannya. Ia melakukannya dengan sangat perlahan, menggunakan sebilah ranting kecil agar kertas yang lembek itu tidak hancur menjadi bubur. Saat lipatan itu terbuka sepenuhnya, Pak Danu menyipitkan mata. Sinar matahari pagi membantu memperjelas bayangan tinta yang tersisa. Meski tintanya sudah luntur dan menyebar, ia masih bisa menangkap jejak-jejak huruf yang tertulis di sana. Lelahku, pergi mimpi baru. Pak Danu terdiam. Kalimat itu menghantam hatinya seperti ombak yang pecah di karang. Ia membayangkan siapa yang menulis ini, di mana ia berada, dan seberapa besar harapan yang ia titipkan pada secari kertas ini hingga kertas ini menolak untuk hancur di tengah ganasnya sungai dan samudra. Ia melihat lidi kecil itu, membayangkan tangan mungil yang mungkin telah berusaha memperbaiki perahu ini di tengah jalan. Sebuah kolaborasi antara orang-orang asing yang tidak pernah bertemu, namun terhubung oleh satu benda kecil yang rapuh. Tiba-tiba, kekosongan di kepala Pak Danu seolah terisi oleh arus air yang deras. Ia melihat sebuah kisah tentang ketangguhan. Ia melihat bahwa harapan, sekecil apapun bentuknya, akan selalu menemukan jalannya jika dibiarkan mengalir. Pak Danu mengambil buku catatan kecil dari sakunya. Dengan semangat yang sudah lama tidak ia rasakan, ia menuliskan kalimat pertama. Ia terlahir dari sebuah lipatan di teras yang basah, membawa beban yang lebih berat dari berat kertasnya sendiri. Perahu kertas maya mungkin telah mencapai akhir fisiknya di pantai itu, namun misinya baru saja dimulai di atas lembaran kertas yang baru. 1 tahun telah berlalu sejak sore yang basah di teras rumah Maya. Musim hujan kembali datang, namun suasana di hati Maya telah banyak berubah. Ia kini bekerja di sebuah galeri seni kecil. Hidupnya lebih tertata, meski kadang ia masih teringat pada perahu kertas biru yang ia lepaskan ke aliran selokan waktu itu. Ia sering bertanya-tanya, apakah perahu itu langsung hancur di gorong-gorong bawah tanah, ataukah ia sempat melihat sungai? Suatu sore, saat ia sedang berteduh di sebuah toko buku tua untuk menghindari hujan, matanya tertuju pada sebuah pajangan di meja, buku terlaris. Sebuah novel dengan sampul yang mencolok, gradasi warna biru laut dengan ilustrasi minimalis sebuah perahu kertas yang memiliki bendera putih kecil. Judulnya terukir dengan tinta emas, Aliran Takdir, karya Danu Arlangga. Entah mengapa, jantung Maya berdegup lebih kencang. Ia mengambil buku itu. Di sampul belakang, terdapat sebuah kutipan singkat. Untuk jiwa-jiwa yang lelah,
Percayalah bahwa setiap beban yang kau lepaskan akan menjadi benih bagi mimpi yang baru di tempat yang tak pernah kau duga. Tangan Maya gemetar. Kalimat itu terasa sangat akrab. Ia segera membalik halaman ke bagian kata pengantar. Di sana, sang penulis menceritakan asal mula inspirasi novel tersebut. Novel ini tidak akan pernah lahir tanpa kehadiran seorang pengembara kecil yang saya temukan di pesisir pantai selatan. Sebuah perahu kertas biru yang hancur, yang membawa tulisan tentang rasa lelah dan harapan akan mimpi baru. Di dalamnya juga ada bendera putih kecil, bukti bahwa dalam perjalanannya, ada tangan lain yang turut menjaganya. Buku ini adalah jawaban saya untuk pemilik perahu itu. Pesanmu telah sampai, dan ia telah menjadi cahaya bagi saya. Air mata Maya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia membelai sampul buku itu, merasakan tekstur kertasnya. Rasa sesak yang ia lepaskan setahun lalu kini kembali padanya, namun bukan sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa tindakan kecilnya, sebuah lipatan kertas di kala sedih, ternyata telah menempuh ribuan kilometer, menyentuh hati seorang bocah, menyelamatkan semangat seorang penulis, dan kini kembali padanya dalam bentuk sebuah karya abadi. Maya membawa buku itu ke kasir. Saat ia keluar dari toko, hujan masih turun, namun ia tidak lagi merasa kedinginan. Ia melihat ke arah jalanan, ke arah air yang mengalir di selokan, dan tersenyum. Dunia ternyata tidak sesempit yang ia kira. Dan harapan, sekecil perahu kertas sekalipun, tidak akan pernah benar-benar tenggelam selama ia memiliki keberanian untuk dilepaskan. Maya berjalan menembus hujan dengan langkah ringan, mendekap buku itu di dadanya. Sebuah bukti nyata bahwa setiap doa yang kita lepaskan ke semesta, selalu punya cara yang indah untuk pulang ke rumah.